Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ya tentang ini salah satu hal yang sangat penting perlu kita siapkan, yaitu nilai rapor yang bisa menjamin lolos SNMPTN khususnya di Universitas Airlangga untuk tahun 2022. Kira-kira berapa ya rata-rata nilai raport yang aman untuk kita bisa lolos jalur undangan SNMPTN khususnya di UNER tahun 2022. Baik, pada video kali ini teman-teman ada 3 hal ya yang akan kita bahas, tapi next akan saya lanjutkan di video berikutnya, yaitu tentang bagaimana tips dan trik lolos di jalur SNMPTN, kemudian tips dan trik sukses di UTBK, dan tentunya bagaimana tips dan trik lolos di jalur SBMPTN. Untuk itu jangan ragu, klik subscribe, dan teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lain supaya ini juga bermanfaat untuk yang lain. Baik, pada topik kali ini saya akan fokus untuk membahas kira-kira berapa nilai rata-rata rapot yang aman untuk lolos di SNMPTN Universitas Airlangga tahun 2022. Nah, yang pertama perlu kita ketahui, tidak semua mata pelajaran itu bakalan dilihat nilainya. Nah, apa saja mata pelajaran tentunya sudah kita ketahui bersama, tapi ini saya pastikan lagi untuk teman-teman yang dari jurusan IPA dan IPS, maka mata pelajaran pertama yang akan dilihat adalah nilai mata pelajaran matematika. Kemudian yang kedua untuk IPA dan IPS masih sama ya, adalah nilai bahasa Indonesia. Yang ketiga masih sama, nilai bahasa Inggris. Nah, yang keempat ini untuk IPA adalah nilai kimia, untuk IPS adalah nilai sosiologi. Kemudian yang kelima untuk anak IPA itu adalah nilai fisika, dan untuk anak IPS adalah nilai ekonomi. Dan yang terakhir, 6 mata pelajaran yang terakhir adalah untuk anak IPA biologi dan anak IPS geografi. Jadi hanya 6 mata pelajaran ini yang nilai rapotnya akan diperhitungkan untuk menentukan lolos tidaknya kalian di jalur SNMPTN. Sedangkan untuk jurusan bahasa dan anak-anak yang dari SMK, yang pertama matematika sama ya, matematika. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia juga sama. Yang ketiga bahasa Inggris masih sama. Nah, yang nomor 4 ini untuk jurusan bahasa, maka ada sastra Indonesia. Sedangkan yang SMK itu kompetensi keahlian. Yang kelima untuk anak bahasa itu antropologi, SMK hanya 4 saja ya. Kemudian yang terakhir yang keenam untuk jurusan bahasa ini adalah nilai bahasa asing. Nah, sekarang kita akan buka kira-kira berapa nilai rata-rata yang sekiranya aman ya untuk bisa lolos di SNMPTN Universitas Airlangga. Kita buka dulu prodi-prodi yang dari kelompok saintek ya. Biasanya anak-anak IPA yang bisa mendaftar di prodi ini, yang paling tinggi nilainya itu pertama adalah dari FK, pendidikan dokter, itu minimal ya, minimal 86. Artinya kalau teman-teman pengen membidik FK UNER jalur SNMPTN, maka dipastikan nilai minimalnya itu adalah 86, rata-rata dari 6 mata pelajaran yang tadi saya sampaikan di depan. Yang kedua, FKG ini minimal 84, kemudian pendidikan kebidanan minimal 83, dan FKM yang masyarakat minimal rata-ratanya 82. Yang kemudian matematika minimal 82, kemudian sistem informasi minimal 87, fakultas farmasi minimal 81, statistika minimal 81, kemudian ilmu keperawatan minimal 80, kimia minimal 80 juga, kemudian teknobiomedik minimal 80 juga, ilmu teknologi lingkungan minimal 79. Kemudian ada prodi lagi FKH, kedokteran hewan, itu minimal 78. Kemudian biologi minimal 77, kelompok FMIPA ini ya. Kemudian budidaya perairan minimal 77, dan fisika minimal 76. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah angka minimal. Bisa jadi yang mendaftar di prodi-prodi ini persaingannya bisa nilainya jauh di atas ini ya, karena tergantung bagaimana nilai para pendaftar. Jadi
ini patokan minimal, artinya kalau teman-teman nilainya di bawah minimal ini, maka bisa dipastikan peluangnya sangat sulit untuk bisa lolos. Tetapi paling tidak kalau masuk rank ini, itu ya, paling tidak ada di angka aman. Angka aman itu nanti melihat persaingan juga teman-teman dari sekolah lain, kira-kira nilainya dia berapa. Nah, saya lanjutkan ke prodi-prodi yang di kelompok seshum. Ini anak-anak IPS biasanya walaupun juga ada anak IPA yang lintas minat masuk ke atau milih prodi seshum. Saya mulai dari yang paling tinggi, ini adalah ilmu HI minimal 85. Jadi karena ini minimal, bisa jadi nanti para pendaftar HI itu rata-ratanya 90, bisa jadi. Tetapi paling tidak anak-anak yang nilainya kurang dari 85, ya untuk bisa terima di HI peluangnya kecil ya. Karena ini adalah angka minimal. Itu. Yang kedua akuntansi minimal 84. Bisa jadi nanti anak-anak yang milih akuntansi, oh, rata-ratanya bisa 90, bisa juga 88 misalnya, bisa jadi karena ini hanya patokan minimal. Nah, tetapi kalau misalnya ada anak punya nilai 83, tentunya ya harus lebih realistis ya untuk tidak memilih akuntansi karena patokan minimalnya 84. Ekonomi pembangunan 83, kemudian manajemen 83 juga. Berikutnya yang nomor 4 ini ada prodi sastra Inggris ya. 83 nilai rapat minimalnya, rata-ratanya ya. Kemudian ilmu komunikasi minimal 82, ekonomi Islam minimal rata-rata 81, ilmu hukum minimal juga 81, nomor 9 ini prodi psikologi minimal 81, kemudian ilmu administrasi negara minimal 80, sastra Jepang minimal 80, ilmu politik minimal 79, dilanjutkan ada prodi antropologi sosial minimal 77, ilmu perpustakaan minimal 77, ilmu sejarah minimal 77, kemudian sastra Indonesia minimal 77, dan sosiologi yang terakhir ya minimal 75. Jadi ini adalah patokan ada minimal. Teman-teman kalau ada di atas ring ini maka harapannya masih punya peluang, tetapi nanti juga masih berhubungan dengan pesaing dari sekolah lain atau dari satu sekolah itu rata-rata yang memilih prodi itu berapa. Nah, ini data ini berbasis hasil survei ya teman-teman, hasil survei dari yang sudah diterima pada tahun lalu, paling tidak kisaran angka minimal ini itu bisa masih bisa lolos, masih bisa masuk. Dan teman-teman jika punya angka diri ini berarti masih punya peluang. Nanti tinggal strategi berikutnya, apakah di pilihan pertama, di pilihan kedua, kemudian melihat nanti keketatan prodinya, sehingga teman-teman lebih punya angka yang realistis, kira-kira saya berpeluang lolos untuk jurusan atau prodi apa. Baik, mungkin sementara ini yang bisa saya kupas tentang nilai rapor di SNMPTN Universitas Airlangga untuk tahun 2022. Tetap di channel ini dan jangan lupa untuk ikuti video-video berikutnya karena akan membahas tuntas dengan tips dan trik lolos SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022. Jangan lupa klik subscribe, tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.